guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengapa sih banyak pengusaha ya dia misalnya perusahaan yang sudah lama atau mungkin perusahaan ini baru berdiri terus akhirnya bangkrut ya, atau mungkin ada banyak pengusaha ya yang sekarang ini ya mereka itu istilahnya stres, depresi, atau bahkan bunuh diri ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kenapa sih banyak pengusaha yang istilahnya gulung tikar atau bangkrut. Oke, stay tune. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengapa banyak pengusaha itu akhirnya menutup usahanya atau alias bangkrut ya. Bahkan ada pengusaha itu dia melakukan suatu tindakan bunuh diri ya. Nah, saya akan jelaskan di video kali ini. Yang pertama adalah dia tidak bisa mengelola cash flow dari perusahaan itu ya. Jadi artinya apa? Cash flow ya, mengenai cash flow, perputaran uang ya. Terkadang seorang pengusaha itu dia tidak tahu mana uang keuntungan dari perusahaan, mana uang yang untuk dibuat bayar pabrik, dan mana uang yang dibuat untuk istilahnya operasional. Nah, jadi makanya banyak pengusaha-pengusaha ya, bahkan yang ya boleh dikatakan konglomerat atau orang yang kaya raya itu, bahkan yang istilahnya mereka bilang 7 turunan tidak akan habis-habis, itu bisa bangkrut seketika, apalagi di kondisi pandemi corona ini ya. Jadi yang pertama adalah cash flow. Dia tidak bisa mengatur cash flow perusahaannya itu dengan baik ya. Jadi dia tidak mengetahui mana sih keuntungan saya. Nah, keuntungan saya ini harus saya pakai untuk membiayai biaya operasional perusahaan ya kan. Nah, terkadang suatu pengusaha itu dia melihat ya, istilahnya dia melihat bahwa oh ternyata perusahaan saya ini ya dia melihat ada uang segini. Nah, misal nih ya, di perusahaannya itu dia tiba-tiba istilahnya ada terkumpul uang 10M ya. Nah, 10M ini atau ya mungkin agak yang lebih ekstrim lagi adalah 1T misalnya ya. Ini yang lebih ekstrim ya, 1T misalnya. Nah, 1T mungkin dia merasa kayak 1T ini seolah-olah kayak uangku semua. Padahal 1T itu uang ya, ada uang dari keuntungan, ada uang untuk biaya operasional ya, atau uang dari modal yang dia sudah dapatkan ya kan dari mendirikan perusahaan itu, atau uang untuk membayar pabrik ya. Nah, jadi dia hanya melihat bahwa aku ini punya keuanganku ini, ada keuangan perusahaan ini mempunyai uang 1T. Nah, pengusaha itu biasanya mereka tidak melihat bahwa ini uang ini untuk dipos ya, untuk dipos ini keuntungan. Ada satu lagi yang untuk operasional perusahaan. Nah, ya jadi artinya apa? Dia tidak melihat cash flow dari perusahaan itu. Ya, cash flow dari perusahaannya dia itu tidak melihat. Intinya apa? Dia hanya melihat bahwa ada terkumpul uang segini. Ya, seolah-olah uang itu adalah miliknya semua. Nah, ini ya. Jadi cash flow ini berhubungan dengan uang dan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi terkadang itu seorang pengusaha itu bisa bangkrut karena dia tidak bisa mengatur cash flow perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah seorang pengusaha biasanya lupa diri. Ya, jadi pertama dia cash flow-nya, dia tidak bisa mengatur cash flow dari perusahaan itu. Mana yang untuk keuntungan, mana yang untuk bayar pabrik ya. Nah, mana yang untuk operasional. Yang kedua itu dia tidak bisa dia itu menganggap
apa ya, uangnya itu adalah uang miliknya semua ya. Istilahnya dia tuh boleh dikatakan pengusaha itu lupa diri ya kan, lupa bahwa apa namanya, uang itu bukan uangnya dia semua. Lah ini kebanyakan nih pengusaha ini banyak lupa diri. Akhirnya apa, dia misalnya dia melihat keuangan perusahaan, oh ada uang 1 T nih. Nah, akhirnya apa, karena dia punya keinginan banyak, akhirnya dia dibuat beliin ya, apa istilahnya, dibeliin untuk kepentingannya dia pribadi ya. Contoh yang paling gampang, yang istilahnya kita tahu lah semuanya ya, istilahnya seperti kita bicarakan beberapa kejadian yang ada di Indonesia. Mungkin kalian pernah apa tuh namanya, melihat berita apa saja yang perusahaan-perusahaan apa saja yang pernah bangkrut atau dia memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi ya. Saya tidak akan menyebutkan di video ini karena nanti akan terjadi pro dan kontra ya. Jadi pengusaha itu kadang lupa diri bahwa uang ini itu sebenarnya bukan uangnya dia semua ya. Nah, kita anggap aja 1 T gitu ya, ada di rekening perusahaan atau di rekening PT-nya. Nah, dia akhirnya lupa bahwa ini uangnya ini bukan uangnya dia semua ya. Intinya seperti itu ya. Yang ketiga, dia istilahnya pengusaha itu biasanya serakah ya. Jadi yang pertama itu dia tidak bisa ngatur cash flow, dia lupa diri, dan yang terakhir itu dia adalah serakah. Dia mentang-mentang ada uang 1 T, 1 triliun di apa namanya, istilahnya di kasnya dia atau di rekeningnya dia, akhirnya dia belanjain atau beliin untuk hal-hal yang tidak penting ya. Contoh paling gampang adalah beli mobil mewah, beli apartemen, beli rumah ya. Yang ya boleh dikatakan rumah itu ya bukan hanya sekedar 1M 2M, mungkin bisa 10M, bisa 100M ya. Jadi karena serakah, akhirnya pengeluaran ya sama pemasukan itu tidak seimbang. Nah, karena dia tidak seimbang pemasukan sama pengeluaran, akhirnya ya itulah yang menyebabkan seorang pengusaha itu bangkrut ya, menjadi bangkrut atau stres ya karena itu ya. Jadi 3 hal ini yang sangat mempengaruhi seorang pengusaha, kenapa usahanya itu gagal atau bangkrut atau istilahnya gulung tikar ya. Ya, jadi 3 hal ini yang sangat-sangat benar-benar mempengaruhi seorang pengusaha ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi ya, keempat ya, tapi ini sebenarnya bisa dimasukkan di kategori ketiga, yaitu serakah. Artinya apa? Mungkin dia apa tuh namanya, dia punya 1 istri ya toh. Nah, tapi karena dia mentang-mentang dia punya uang banyak, akhirnya uangnya ini dibuat untuk apa namanya, wanita-wanita lainnya ya, untuk cewek-cewek lainnya ya. Mungkin ya seperti kayak orang barat ya. Orang barat tuh seperti kita ketahui, orang barat, orang bule ya kan, di kebudayaan mereka punya uang banyak. Mereka punya 1 istri ya, tapi banyak ininya apa, kayak selir-selirnya atau istilahnya cewek-cewek lain ya kan. Sebenarnya mereka tidak ada keterikatan apa nikah ya, cuma hanya have fun saja, untuk senang-senang aja ya. Ya jadi intinya uangnya itu dihambur-hamburkan buat untuk cewek-cewek lain ya. Tapi ini sebenarnya kategori 4 ini termasuk di kategori 3, yaitu serakah ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan seorang pengusaha itu ya harus bangkrut atau gulung tikar ya. Jadi kepada teman-teman pengusaha dimanapun kalian berada ya, kita harus pintar-pintar menjaga cash flow ya. Pengeluaran kita juga harus diirit, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, supaya perusahaan kita
ya perusahaan Anda ya itu bisa survive, apalagi di pandemik COVID-19 ini ya, mungkin banyak sekali pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, bangkrut dan lain sebagainya. Mungkin karena usahanya sepi ya. Nah, atau mungkin karena pemasukannya itu kurang. Nah, pengeluarannya lebih banyak. Nah, saran saya pada saat ini kita harus pintar-pintarnya mengatur cash flow kita. Oke? Sekian video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya ya. Oke? Stay tune. Bye-bye.